Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai vokal yang mungkin di video sebelumnya, di beberapa video sebelumnya dari part 1 terus ke part 2, sekarang kita menuju ke part 3, yakni kita akan membahas mengenai vokal atau suara. Vokal atau suara ini ya kalau kita mengartikan adalah cara kita berbicara dalam dengan suara kita, ciri khas suara kita itu seperti apa suara kita sebenarnya. Yang mungkin kita bertanya-tanya, tipe suara orang-orang itu pasti berbeda. Gak ada orang yang tipe suara yang sama itu, gak ada. Ya mungkin kalau kembar atau sekeluarga itu mungkin ada persamaan sedikit lah. Tapi kalau semua orang itu public speaking itu suaranya pasti beda-beda. Ya seperti kalian mungkin sekarang pernah nggak public speaking, ada yang suara yang sama kan nggak mungkin juga ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian vokal dalam public speaking itu seperti apa. Oke, yang pertama vokal itu ada artikulasi. Artikulasi adalah sebuah kalimat yang diucapkan secara jelas. Artikulasi itu sebuah ucapan yang jelas dan terdengar nggak seperti orang sambil geremeng atau mendengung. Jadi kalau artikulasi itu adalah jelas dalam mengucapkan, jelas dalam mengucapkan seperti saya berbicara seperti ini. Itu seperti itu. Tapi kalau artikulasi orang berbeda, apa salah, nggak paham artikulasi, itu seperti itu. Saya, ya, itu kayak nggak jelas. A itu kerasa kayak E. Nah itu adalah sebuah kesalahan dalam pembacaan. Kalau kita salah vokal sedikit atau salah kalimat sedikit, itu juga berbeda makna. Beda maknanya. Karena kalau meskipun kita hanya salah sedikit ya aku jelasin, kalau meskipun kita salah sedikit itu pasti berbeda maknanya. Oke, terus dari artikulasi ini itu seperti belajar vokal. Kita itu harus caranya bisa artikulasi baik itu kalian tuh kalau baca buku ya. Kalau kalian membaca buku atau membaca sebuah koran, membaca sebuah berita itu harus dengan lantang. Di lantang itu nggak usah malu-malu, nggak usah malu-malu untuk membuka mulut Anda. Kalau Anda malu-malu membuka mulut Anda, otomatis setiap kata yang Anda ucapkan itu kadang ada yang keserimpet, ada yang serepetan, tabrakan gitu. Nah, itu akan membuat makna kata kalimat Anda itu berbeda dengan apa yang Anda jelaskan dan dengan apa yang dikenakan oleh audiens. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ini ada namanya suara atau intonasi. Intonasi ini adalah seperti tinggi rendahnya kita berbicara atau sebuah nada suara kita. Kalau orang daerah membahas mengenai intonasi, membahas suatu materi itu pasti kalau orang daerah ya itu logatnya pasti dari daerahnya. Kalau mereka dari daerahnya mau berbicara bahasa Indonesia, otomatis logat daerahnya itu sulit untuk dihilangkan. Karena logat daerahnya adalah intonasi dari daerah mereka sendiri. Gimana cara hilangnya? Sebenarnya nggak usah dihilangin itu nggak apa-apa. Itu bukan sebuah masalah yang sangat berat. Tapi sedikitnya kita juga bisa lah belajar untuk berubah sedikit cara berbicara kita dengan bahasa Indonesia yang jelas itu dengan intonasi yang jelas dan seru itu gimana. Oke. Intonasi yang jelas itu akan membuat para audiens kita itu kayak seneng, tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Kalau audiens kita nggak tertarik itu mungkin kita karena intonasinya itu sama, monoton intonasi kita itu. Jadi datar sama, terus nggak ada suatu tekanan sedikit atau penekanan sedikit lah terhadap kalimat-kalimatnya. Oke, itu mengenai intonasi atau nada cara kita berbicara. Ya seperti contoh seperti inilah. Saya
Perkenalkan, nama saya Dwi Didi Adiansyah. Saya asal dari kota Gresik. Dan status saya juga seperti ini. Seperti itu. Jadi intonasi kalau ingin seru itu harus ada tinggi rendahnya. Tinggi terus rendah, tinggi rendah, ya kayak bergelombang, kayak joget gitu, kayak alunan melodi, seperti itulah. Terus yang ketiga itu ada namanya penekanan. Penekanan itu biasanya digunakan oleh para motivator. Kalau motivator itu sering-sering mereka menggunakan penekanan. Karena apa? Karena setiap kalimat yang mereka katakan itu berupa motivasi, memberikan semangat kepada para audiens. Nah, kalau kita memberikan motivasi tetapi nggak ada penekanan, datar-datar aja, semangat, ayo kita semangat, itu nggak akan mempengaruhi audiens kita, nggak akan mempengaruhi semangat mereka, nggak akan memotivasi mereka sama sekali. Nah, itu adalah kesalahan. Oke, itu mengenai penekanan. Contohnya seperti apa? Contoh seperti ini. Indonesia harus jaya. Kita yakin, kita pasti bisa. Seperti itu. Itu adalah sebuah penekanan dalam sebuah kalimat. Tapi nggak semua kalimat itu harus ditekan, nggak semua harus diberi penekanan, itu nggak semua. Jadi hanya beberapa kalimat penting atau yang menurut kalian itu harus jadi sebuah semangat untuk membakar semangat dari para audiens. Nah, terus kemudian kita lanjut, yang keempat adalah yang terakhir, ya, yang keempat adalah speed atau speed cara berbicara, kecepatan berbicara, tempo. Mungkin kita sudah jarang sering lah mendengar yang namanya tempo. Tempo itu bukan hanya saat kita bernyanyi, tetapi tempo itu juga kita lakukan saat kita public speaking, saat kita menyampaikan materi kepada para audiens. Nah, tempo itu harus sesuai, jadi kita harus ngerti cepat gaknya kita berbicara itu seperti apa. Jangan sampai kita cepat terus seperti ini. Contoh seperti ini. Saya adalah seorang marketing suatu perusahaan yang akan mengelola sebuah perusahaan baru. Nah, kalau tempo kita seperti itu dan nggak bisa kita atur, otomatis yang mendengarkan pun kayak nggak ngerti apa sih dia diomongin. Kok dia ngomongnya cepet banget. Nah, itu kita sebagai audiens, kita merasa bahwa kok orang itu ngomong apa baca gitu. Nah, itu adalah sebuah kesalahan dalam tempo. Nah, tapi kalau tempo kita teratur, seperti kadang cepet, kadang lambat, itu nggak apa-apa, standar-standar aja lah. Nah, itu dari keempat mengenai vokal suara dalam public speaking yang saya ketahui dan ini sudah saya bagikan kepada kalian semua untuk kalian pelajari, untuk kalian lakukan dan praktekkan di rumah di public speaking kalian. Ya, terima kasih buat kalian semua. Salam belajar, semangat terus belajarnya, karena di public speaking itu belum ada yang namanya seorang public speaking sempurna. Sudah saya katakan dari part 1 bahwa seorang public speaking itu pasti semua berproses, pasti semua masih belajar, dan tak mungkin mereka sudah sangat luar biasa. Karena di luar sana itu masih banyak orang yang masih lebih hebat, karena di atas langit pasti masih ada langit. Jadi nggak apa-apa kalian memiliki harapan yang tinggi, tetapi juga tetap kerja keras, tetap optimis. Dan misalnya kalau kalian memiliki masalah, tetap bersyukur. Mungkin itu adalah sebuah ujian yang sudah diberikan dari Yang Kuasa. Ya, begitulah teman-teman. Jadi disitulah pembahasan mengenai vokal dalam public speaking. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan mengenai materi yang sudah saya berikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, salam sukses.